Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 714. Tidak heran kamu sangat percaya diri. Orang ini tidak bisa menyakitimu. Laura membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Morgan dan ada sedikit kebingungan di matanya. Detik berikutnya, tangan Rigo tiba-tiba sudah melayang menuju bagian atas kepala Morgan. Namun, perlahan Morgan mengangkat tangan kanannya. Buk, sebuah suara keras terdengar ketika Morgan menghalangi pukulan serangan Rigo dengan satu tangan. Mata Rigo berkilat kaget saat melihat Morgan menahan pukulannya. Perlu diketahui bahwa kekuatan pukulan Rigo sangat luar biasa. Tidak mungkin orang biasa dapat menahan pukulannya. Namun, pada saat ini, bocah kurus dan lemah ini benar-benar menahan tangannya sendiri dan ini memang sedikit mengejutkan. Sementara Eriko, Kalista dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kalista menahan napas dan bergumam dengan kesal, pantas saja pacar Laura yang tidak berharga ini bersikap sangat sombong. Ternyata dia benar-benar memiliki kemampuan. Meskipun Morgan terlihat kurus dan lemah, dia ternyata sangat kuat. Dia pasti sangat kuat di tempat tidur. Seorang gadis muda seksi di kerumunan menghela napas dan berkata dengan manja. Pakaian gadis ini sangat terbuka. Dasar P***R, apa kamu sudah basah? Apa kamu ingin aku meminta belas kasihan Tuan Eriko dan membiarkan anak ini menemanimu semalaman? Lupakan saja, bocah ini akan mati sebentar lagi. Gadis muda yang cantik itu melambaikan tangannya. Saat ini, Rigo mundur 2 langkah, lalu melihat Morgan dari atas ke bawah, dan berkata dengan suara rendah, tidak heran kamu begitu sombong, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Setelah mengatakan ini, Rigo menatap tangannya dan merasa tangannya seperti memukul besi. Morgan tidak menanggapinya sama sekali, tetapi tangannya terasa sedikit sakit karena menahan tangan Rigo. Morgan menjawab dengan suara rendah kepada Rigo, kamu bukan tandinganku. Aku harus mencobanya untuk mengetahui apakah aku tandinganmu atau bukan. Rigo menjawab Morgan dengan wajah tanpa ekspresi, dan kemudian melanjutkan, aku belum pernah bertemu lawan yang bisa menahan 2 seranganku untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan ini, Rigo bergegas ke posisi Morgan lagi. Teknik tinju sekali napas. Tanya Morgan kepada Rigo setelah melihat gaya Rigo. Kamu benar-benar tahu teknik tinju sekali napas. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Rigo membeku sesaat, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Meskipun Morgan tidak tahu teknik tinju sekali napas, dia pernah melihat teknik tinju sekali napas di ruang baca Oscar, tetapi Oscar mengatakan bahwa teknik tinju sekali napas sangat-sangat lemah. Dibandingkan dengan teknik tinju misterius. Morgan tidak berlatih teknik tinju ini tetapi dia tahu bahwa gaya khusus terbesar dari teknik tinju sekali napas adalah pukulannya yang ganas dan kejam. Sebagian besar gerakannya membutuhkan pertempuran jarak dekat. Begitu seseorang tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendekatinya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan terbesar dari teknik tinju ini. Tinju sekali napas umumnya mengandalkan ketangguhan tubuh untuk berjuang keras. Seseorang perlu melatih ketangguhan tubuhnya dalam waktu yang lama. Beberapa master teknik tinju sekali napas bisa langsung mematahkan pohon besar hanya dengan satu pukulan, inilah kekuatan teknik tinju sekali napas. Teknik terkaman harimau. Tiba-tiba, Rigo menggeram dan menyerang Morgan. Kecepatanmu terlalu lambat, jawab Morgan acuh tak acuh, lalu berbalik ke samping untuk menghindari serangan Rigo. Setelah gagal, Rigo melancarkan serangan kedua dan ketiga pada Morgan. Berbagai gerakan teknik tinju sekali napas muncul satu demi satu. Gerakan Rigo sangat ganas. Dia berlari ke arah Morgan dengan tangannya yang membuatnya merasa seperti monster. Jika Morgan sedikit ceroboh, dia mungkin akan disingkirkan oleh Rigo. Laura yang berdiri di samping Morgan menutup mulutnya dengan tangannya. Dia sangat takut sehingga dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Dia khawatir jika Morgan tidak bisa menghindari serangan Rigo dan akan mengalami nasib buruk. Namun, Laura menyadari bahwa kekhawatirannya tidak terbukti karena Morgan dapat lolos dari serangan Rigo setiap saat. Semua orang yang hadir juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka kemampuan Morgan begitu bagus sehingga dia bisa bersaing dengan Rigo yang terkenal. Kalista tampak khawatir saat ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Eriko, sayang, Rigo tidak akan kalah dari Morgan, kan? Sama sekali tidak mungkin. Rigo sekarang adalah murid Master Zidane dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sangat tidak mungkin untuk kalah dari Morgan ini. Namun, aku tidak menyangka kekuatan bocah ini begitu menakutkan. Tidak heran dia begitu sombong sebelumnya. Saat ini, Eriko sangat percaya pada kemampuan Rigo. Kemudian, Morgan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Rigo, baiklah, aku harus segera mengakhiri pertarungan ini. Rigo tercengang setelah mendengar kata-kata Morgan. Detik berikutnya, Morgan mengeluarkan teriakan rendah dan tiba-tiba meninju. Teknik tinju misterius, serangan pertama, pemecah batu. Buk, Morgan memukul A Rigo dengan keras. Rigo bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuhnya terhempas dan menabrak meja di hadapan Eriko dan yang lainnya. Setelah Rigo terhempas, banyak gadis yang langsung berteriak karena ketakutan. Semua orang yang berdiri di sana tercengang, dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Rigo akan benar-benar kalah dari Morgan. Semua orang merasa Morgan luar biasa. Tidak ada yang menyangka Rigo akan kalah dari Morgan. Jadi orang-orang berpikir itu sedikit sulit dipercaya. Bagaimana Rigo bisa kalah? Ya, bagaimana bisa Rigo kalah dari Morgan? Saat ini, hanya ada satu pertanyaan di benak semua orang.
Bagaimana tidak, jika dilihat dari bentuk tubuh saja sudah bagaikan gajah dan semut. Seharusnya Morgan bisa langsung mati hanya dengan sekali serang. Namun, ini justru sebaliknya, Rigo menyerang Morgan beberapa kali tetapi meleset. Sementara Morgan bisa mengalahkan Rigo hanya dengan satu serangan. Sementara Ryan, Rayhan dan yang lainnya menatap Morgan dengan wajah tercengang. Mereka sangat akrab dengan Morgan, tetapi mereka berdua tidak tahu sejak kapan Morgan menjadi begitu kuat. Ryan menghela napas dan bergumam dengan suara rendah, kenapa Morgan tiba-tiba begitu kuat? Bukankah Morgan sangat lemah sebelumnya? Ya, wajah Morgan selalu memar beberapa waktu yang lalu. Dia memberitahu kita bahwa dia sedang bertarung akhir-akhir ini. Mungkinkah Morgan telah belajar seni bela diri? Kata Rayhan dengan penasaran. Tidak heran Morgan begitu percaya diri. Paula menghela napas dan menjawab dengan pelan. Saat ini, Paula akhirnya tahu dari mana kepercayaan Morgan berasal. Dengan kemampuan yang begitu kuat, dia tidak akan pernah tunduk dengan mudah pada seseorang seperti Eriko. Di sisi lain, Laura menatap Morgan dengan mata besarnya yang terbelalak tak percaya. Dia sangat terkejut dan cara dia memandang Morgan juga banyak berubah. Meski Laura adalah pacar Morgan, saat ini dia menyadari bahwa hanya sedikit hal yang dia tahu tentang Morgan. Bab 715 Apa kamu tahu apa ini? Eriko terdiam ketika melihat Morgan menghempaskan Rigo dan langsung berlari ke posisi Rigo. Setelah itu dia bertanya dengan cemas, Rigo, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Hubungan antara Eriko dan Rigo sama sekali bukan hubungan antara bos dan pengawal, tetapi lebih seperti teman. Jadi, ketika melihat Rigo dihempaskan oleh Morgan, Eriko menjadi sangat marah. Tuan Eriko, bocah ini benar-benar sangat kuat. Sebelum Rigo menyelesaikan kalimatnya, seteguk darah langsung menyembur keluar dari mulutnya. Saat ini, Rigo merasa dirinya seperti baru saja ditabrak oleh kereta berkecepatan tinggi tepat di dadanya. Rasa sakit ini benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Eriko menatap Rigo dan berkata dengan suara rendah, istirahat dulu, aku pasti akan membuat bocah ini mendapatkan pelajaran yang setimpal karena berani menyakitimu. Saat ini, ekspresi wajah Eriko sangat geram. Dia merasa bahwa Morgan sedang memprovokasi dirinya saat ini. Jika dia tidak memberi Morgan pelajaran, bukankah dia akan menjadi bahan ejekan di mata orang lain di masa depan? Eriko berteriak dengan marah, ambil senjatanya dan habisi anak ini. Baik, Tuan Eriko. Setelah mendengar kata-kata Eriko, para pengawal mengeluarkan senjata seperti parang dan tongkat yang disembunyikan di pakaian mereka dan bergegas ke arah Morgan. Para tamu yang hadir kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka pengawal Eriko memiliki senjata di dalam pakaiannya. Pada saat ini, mata Eriko berkilat bangga setelah melihat pemandangan ini. Dia menghela napas ringan dan berkata, Morgan, kamu memang sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu menjadi lawan dari orang-orang ini? Selain itu, orang-orang ini memiliki senjata di tangan mereka. Setelah melihat adegan ini, Ryan, Rayhan, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajah mereka, dan tubuh mereka hanya bisa sedikit gemetar. Semua orang di aula bersembunyi. Hanya Morgan dan Laura yang berdiri di sana sendirian. Namun, ekspresi wajah Morgan masih sangat tenang saat ini. Dia sudah terbiasa berkelahi dengan monyet aneh milik Oscar yang bernama Prakoso. Oleh karena itu, Morgan sudah lama terbiasa dengan kecepatan Prakoso yang luar biasa meskipun ada banyak pengawal dengan senjata di tangan mereka. Mereka tidak sekuat monyet bernama Prakoso, bahkan jika mereka semua menyerang bersama-sama, mereka bukan apa-apa di mata Morgan. Dihadapkan dengan begitu banyak orang, Morgan sama sekali tidak berniat mundur, melainkan langsung menyambut mereka. Dalam sekejap, Morgan langsung bertarung dengan pengawal Eriko. Kecepatan Morgan sangat cepat. Pengawal itu tidak bisa mengalahkan Morgan sama sekali. Selain itu, kekuatan Morgan sangat kuat dan tidak sebanding dengan para pengawal itu. Di mata semua orang yang terkejut, dalam waktu kurang dari 5 menit, semua pengawal jatuh ke lantai sambil memegangi kepala mereka dan mengerang kesakitan. Meskipun Morgan tidak dapat mematahkan tangan dan kaki orang-orang ini, tidak masalah jika dia hanya melumpuhkan mereka untuk sementara waktu. Untuk sesaat, hanya ratapan menyakitkan dari para pengawal itu yang bisa terdengar di aula. Morgan menang lagi. Melawan begitu banyak orang. Bagaimana bisa? Kata Paula dengan bingung sambil menatap Morgan dengan mata terbelalak. Ekspresi wajahnya seolah-olah dia telah melihat hantu. Sebelumnya Paula menganggap Morgan hanyalah pemuda generasi kedua yang sangat rendah hati, tetapi Paula tidak pernah mengira bahwa Morgan juga seorang master bela diri. Paula lebih penasaran dengan identitas Morgan saat ini. Dia ingin tahu siapa Morgan yang sebenarnya dan bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang baik. Orang lain juga menatap Morgan dengan kagum. Mereka berpikir bahwa situasi seperti ini hanya bisa muncul di drama TV. Mereka tidak menyangka bisa melihat adegan mengagumkan seperti ini dengan mata kepala mereka sendiri. Eriko berdiri di sana dalam keadaan linglung dan ekspresi di wajahnya sangat terkejut. Semua ini adalah sesuatu yang tidak Eriko kira. Kalista berdiri di samping Eriko dan juga tampak terkejut. Tap tap tap. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di aula, dan Morgan berjalan perlahan ke Eriko. Namun, ketika Eriko melihat Morgan mendekat, jejak ketakutan melintas di matanya. Dia tergagap dan berteriak pada Morgan, apa yang mau kamu lakukan? Kuberitahu ya, aku adalah anak Edward. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu mati. Morgan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi pada Eriko, apa kamu ingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya?
Eriko terdiam. Morgan berkata dengan sangat tegas kepada Eriko, jika kamu tidak ingat, maka aku akan mengingatkanmu. Berlutut dan minta maaf pada pacarku, lalu tampar dirimu sendiri 100 kali. Jika kamu melakukannya, aku akan melepaskanmu demi ayahmu. Setelah Morgan mengatakan ini, semua orang terdiam. Namun setelah mendengar itu, ekspresi wajah Eriko sangat marah. Dia menatap Morgan dan berteriak, bukankah kamu terlalu sombong, nak? Apa kamu pikir karena kamu telah mengalahkan orang-orang ini, aku benar-benar takut padamu? Morgan bertanya dengan lembut, kamu tidak takut padaku? Eriko berteriak pada Morgan dengan ekspresi sangat marah, ku beritahu, B***N. Bahkan jika kamu bertarung dengan semua orang hari ini, sama sekali. Tidak mungkin kamu bisa keluar dari kapal ini. Morgan berkata dengan wajah datar kepada Eriko. Bukan kamu yang memutuskan apakah aku bisa keluar dari kapal ini atau tidak. Eriko mencibir, lalu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pistol hitam langsung dari pakaiannya. Kemudian dia mengarahkannya ke kepala Morgan, apa kamu yakin aku tidak bisa memutuskan hal itu? Setelah semua orang melihat pistol di tangan Eriko, mereka semua membeku di tempat, dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang mengira Eriko akan memiliki pistol di tangannya. Perlu diketahui, dunia nyata tidak seperti di drama TV. Orang biasa mungkin tidak pernah melihat pistol yang benar-benar bisa menembakkan peluru dalam hidup mereka. Saat ini, peraturan mengenai senjata pribadi masih sangat ketat. Orang biasa tidak bisa membeli senjata sama sekali. Namun saat ini, Eriko memegang pistol asli di tangannya dan ini sangat menakjubkan. Eriko bertanya pada Morgan dengan nada yang sangat dingin dan menantang, apa kamu tahu apa ini? Morgan menatap Eriko dan tidak berbicara. Eriko berteriak pada Morgan dengan ekspresi marah, bukankah kamu pandai berkelahi? Bukankah kamu sangat sombong barusan? Sekarang katakan padaku, apa kamu masih bisa turun dari kapal dengan pistol di tanganku? Sebenarnya, Eriko tidak berniat menggunakan pistol hari ini. Bagaimanapun juga, ini berdampak tidak baik. Namun, dia tidak menyangka bahwa Morgan akan begitu kuat. Jadi, dia terpaksa menggunakan pistol, jika tidak, harga dirinya akan diinjak-injak oleh Morgan di depan semua orang.